Film adalah media komunikasi yang berbentuk audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang. Sehingga tujuan dari adanya film ini bagi masyarakat ya buat hiburan semata. Padahal film ini kadang memiliki banyak banget fungsi seperti fungsi edukatif, persuasif, dan lain-lain. Rata-rata film biasanya berdurasi 1,5 jam hingga 2 jam. Dengan durasi yang cukup panjang ini tentu saja kalian pasti mikir-mikir buat nonton. Karena waktu yang diluangkan memang tidak sedikit. Tapi, bagaimana jika sebuah film yang berdurasi panjang itu bisa di-convert menjadi 10 hingga 20 menitan? Yap, kalian bisa menikmati semua itu di konten alur cerita. Banyak banget YouTuber di Indonesia yang membuat konten alur cerita. Salah satu yang paling terkenal adalah IQ7. Get it when I get back. Alur cerita sendiri merupakan salah satu konten di YouTube yang dimana isinya ya merecap atau merangkum sebuah film yang awalnya berdurasi 1 jam hingga 2 jaman menjadi 10-20 menit saja. Di luar negeri cukup jarang konten alur cerita ini. Kalaupun ada ya biasanya dalam bentuk animasi atau emang direcap secepat mungkin. Sedangkan di Indonesia banyak banget. Salah satunya ya IQ7 ini. Konten alur cerita sudah melambung tinggi di Indonesia sekitar 2 tahun lalu. Dimana saat itu adalah zaman tinggi-tingginya kasus COVID-19. Dimana semua orang beraktivitas di dalam rumah. Dan saat di rumah ya orang pasti nonton film. Cuman ya gak mau nonton film yang lama-lama. Jadinya ya orang nonton alur cerita. Tapi asalkan kalian tahu, konten alur cerita ini bukan pertama kali muncul saat tahun itu, melainkan lebih lama lagi, sekitar 3-4 tahun lalu. Alur cerita di sini bukan alur cerita film, melainkan alur cerita story dalam sebuah game. Ya, tahun 2018 sampai 2019 itu emang udah rame konten alur cerita, tapi dalam bentuk alur cerita story game, bukan film. Contohnya ya Shanin SS. Tapi entah kenapa di tahun 2020 alur cerita ini makin lebih mengarah ke film. Ya jujur aja gue kurang tahu sebenarnya siapa pelopor alur cerita film ini. Kalau kalian tahu silakan komen. Pokoknya konten alur cerita ini pada tahun 2020 kemarin emang lagi naik-naiknya. Dan yang dulu paling terkenal itu ya IQ7 ini. Kalau kalian gak tahu, IQ7 ini dulu channelnya itu bukan tentang alur film, melainkan konten informatif kayak calon sarjana, shiny peanut, dasar populer gitu-gitulah. Here we go. Otak manusia adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia dan bahkan merupakan ciptaan Tuhan yang paling kompleks di alam semesta. Bahwa segala hal yang diciptakan oleh manusia berasal dari otaknya, sehingga dapat dikatakan bahwa otak manusia adalah fitur paling menakjubkan dalam tubuh manusia. Salah satu tim IQ7 yang kebetulan kerabat dekat tukang cukurnya Albert Einstein berhasil melakukan riset dan menemukan 20 fakta tentang otak manusia. Apa saja faktanya? Simak pembahasannya. Tapi, tiba-tiba aja dia malah upload alur cerita. Alur cerita pertama di channelnya sekarang itu ya The Autopsy of Jane Doe. Tapi lagi-lagi ini bisa salah, karena fun fact aja, channel IQ7 ini pernah di take down oleh YouTube, sehingga ada beberapa konten alur cerita film di IQ7 ini yang hilang, dihapus, atau mungkin di private, gue juga gak tahu. Jadi sebenarnya video alur cerita di channel IQ7 ini banyak sebenarnya, tapi ya udah banyak juga yang diilangin. Dan tentu saja ini mempersulit riset gue. Terus, kenapa IQ7 ini bisa rame banget? Untuk awal mula channel dia bisa naik itu gue juga kurang tahu, karena data di Social Blade aja aneh begini gitu. Masa turun? So, sebagai gantinya jadi gue bakal bahas kenapa IQ7 ini bisa rame terus. Ya, rame terus. Karena gue lihat gak sedikit dari channel alur cerita film di Indonesia ini yang viewsnya anjlok. Masuk anjlok di sini ya turun. Memang benar,
Salah satu video alur cerita mereka itu ada yang rame banget, bahkan nyentuh 1 juta bahkan 10 juta views semua. Tapi untuk upload harian atau upload terbarunya itu nyampe 50.000 views saja susah gitu. Tapi IQ7 ini malah konsisten view-nya di atas 500.000 lebih view per video. Bahkan kalau lagi hoki ya bisa 1 juta lebih terus view-nya. Kenapa bisa begitu? Pertama, tentu saja pembawaannya. Pembawaan alur cerita film di channel IQ7 ini lebih memorable ketimbang yang lain. Karena biasanya gue sering lihat beberapa video alur cerita film itu ya kaku dan baku banget gitu. Sedangkan orang-orang Indonesia seneng sama YouTuber yang asik, interaktif, segala macamnya lah. Makanya orang-orang lebih suka nonton IQ7 karena asik mau apapun film yang dia bawakan. Kedua, thumbnail yang to the point. Kalau kalian lihat thumbnailnya IQ7 ini nggak banyak basa-basi. Jadinya orang nyaman liatinnya. Karena banyak juga konten alur cerita yang thumbnailnya itu kebanyakan tulisan gak penting, bahkan clickbait, hanya untuk caper ke calon penonton. Dan ya sebenarnya itu aja sih hal utama yang bikin views IQ7 ini konsisten. Karena cara pembawaannya, kualitas videonya yang konsisten semua. Bahkan IQ7 ini sering masuk berita-berita di internet karena emang gede aja gitu revenue dari channel YouTube-nya. Ada hal yang pengen gue bahas dari konten alur cerita ini, yaitu dalam segi kerugian dan keuntungannya. Uniknya konten alur cerita ini high risk high return, atau sederhananya kayak konten alur cerita ini bisa nguntungin banget, tapi di sisi lainnya bisa juga ngerugiin banget. Kenapa? Pertama, easy watch time. Konten alur cerita film ini gampang banget buat dapetin watch time atau jam tayang di YouTube. Karena orang-orang atau audiens ini pasti nontonnya nggak di skip-skip, karena pengen tahu seluruh alur cerita film yang sudah di recap tersebut gitu. Dan tentu saja, more watch time, more money. So makanya kalian nonton video ini jangan di skip-skip, oke? Tapi di sisi lain ini bisa ngerugiin banget. Karena apa? Karena kalau kalian salah sedikit aja dalam mengedit atau mengakali scene dalam film tersebut, kalian bisa langsung kena pelanggaran copyright. Bahkan channel kalian bisa di-ban. Dan ini juga dialami oleh si IQ7 gitu. Kenapa begitu? Karena konten alur cerita film ini secara emang ngerugiin banget perusahaan-perusahaan industri film. Biasanya yang rugi ini ya film-film terbaru. Harusnya mereka nyari untung dari penjualan tiket di bioskop atau langganan app streaming. Tapi ya orang malah nonton alur ceritanya doang di YouTube secara gratis. Ini sebenarnya agak masalah. Karena ya jahat aja gitu. Bahkan gue sering lihat orang rela-rela upload alur cerita film terbaru ya emang belum HD. Jadinya kualitas konten alur cerita tersebut burik, alias ya bisa dibilang ilegal. Pokoknya ya kalau kalian mau bikin konten alur cerita tentang film terbaru ya tunggu aja sampai filmnya udah rilis versi Blu-ray HD-nya. Karena emang udah official aja gitu, nggak ilegal. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Kalian tahu IQ7 ini dari mana? Kalian bisa komen. Dan mohon maaf banget, gue kurang detail untuk bedah channel si IQ7 ini. Karena emang data untuk channel IQ7 ini agak susah dicari karena channel dia itu pernah ke take down oleh YouTube gitu. Tapi sebagai gantinya ya di video ini juga tadi kasih tahu pembeda atau strategi IQ7 buat bisa rame dan konsisten. Karena viewsnya banyak banget gila. Dan channel siapa lagi nih yang bisa gue bahas keberhasilannya? Kalian tinggal komen. So, jangan lupa subscribe dulu. Dah.